Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung dari Tuhanlah Pertolonganku Channel. Tema kita kali ini perumpamaan perjamuan kawin. Diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Ya, untuk dibantu nanti dibagi kepada teman-teman dan saudara-saudari yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil ini dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ini persoalan hal kerajaan surga ya, bukan hanya undangan peristiwa kehidupan sehari-hari. Hanya ini dijadikan sebuah perumpamaan. Dan tidak main-main ya, ini yang mengundang seorang raja. Ya. Ini undangan kehormatan yang luar biasa. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kalau yang mengundang pejabat ya di mana-mana berduyun-duyun untuk datang ya kan. Setingkat wali kota atau bupati saja kok banyak yang hadir. Ini yang mengundang seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kalau zaman sekarang tentu saja akan menjadi sangat viral. Bagaimana tanggapan orang-orang? Ya, raja itu baik hati memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Aneh ya, ini yang hadir sedikit sekali. Yang lain di mana tidak mau datang. Kenapa mereka tidak mau datang? Ya, diingat kembali ya, ini sebenarnya adalah undangan untuk masuk kerajaan surga. Ini bukan semata-mata perjamuan kawin biasa. Ya, itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tetapi orang itu tidak mau. Ya, ini penolakan ini. Ya, penolakan yang sangat aneh. Usah lagi si raja tadi ya. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih. Habis-habisan ya. Semua telah tersedia. Ayolah, datanglah ke perjamuan kawin ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali sama ya seperti kita saat diundang oleh Tuhan. Semua telah siap ya, Tuhan telah berinisiatif lebih dahulu. Ya, dalam perumpamaan ini sampai-sampai lembu-lembu sudah disiapkan, ternak piaraan telah disembelih. Kurang apa kalau seperti ini? Dan disebutkan ini penting ini, semuanya telah tersedia. Itu artinya minum dan segala perlengkapan yang diperlukan untuk tamu-tamu itu siap. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ini seorang raja tapi mosok nasibnya seperti ini. Sampai dia yang meminta-minta ya kepada orang-orang yang diundang. Ayo datang ini saya sudah siapkan semuanya. Itulah kebaikan Tuhan saudara-saudari terhadap kita. Ya, Tuhan telah sediakan semuanya, Tuhan telah berikan semuanya. Kita hanya diminta untuk datang kepada Tuhan, ya, tetapi ya kadang kita dengan berbagai alasan tidak mau datang ke perjamuan surgawi itu. Ya, tetapi ketika kehidupan masih ada di dunia ya itu sifatnya belum final. Ya. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa selanjutnya. Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Ini saudara-saudari yang terkasih, alasannya ini ya alasan yang sepele kalau dibanding dengan undangan yang terhormat ini. Ya, pergi ke ladang itu kan kehidupan sehari-hari, masih bisa juga
besok lagi. Ada yang mengurus usahanya. Apakah kalau usaha sehari itu ditutup setengah hari atau beberapa jam akan rusak? Ini yang seringkali kita lakukan, mengabaikan Tuhan hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang sebenarnya tidak terlalu jelas. Yang lain lagi malah lebih sadis, menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ini bagaikan undangan Tuhan ya kepada umat manusia untuk masuk di dalam kerajaannya, ya, mengutus orang-orang yang diutusnya, ya itu misalnya para nabi. Ya, para nabi pada saat itu banyak yang ditangkap, dibunuh, disiksa. Ya. Alasan-alasan para undangan itu tidak masuk akal, bahkan ada yang bertindak sadis. Murkalah raja itu, menyuruh pasukannya ke sana membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Wah, rajanya kok sadis ya? Ya enggak, ini sebuah hukuman, ya, konsekuensi dari sebuah hukum. Ya, para pembunuh-pembunuh akhirnya dibinasakan. Ya, karena ini masalahnya kan kerajaan surga ya, bukan hanya semata-mata kehidupan biasa. Inilah para pembunuh-pembunuh itu. Ya, ditangkap oleh Al-Gucu dan Al-Gucu itu tentu saja akan memperlakukan mereka setimpal dengan kelakuannya, ya. Bahkan disuruhnya membakar kota mereka. Ya, ini peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita ya terjadi. Undangan Tuhan malah dibalas dengan pelecehan kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Sesudah itu ia berkata kepada para hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ya tidak layak lah, malah membunuh kok, menyepelekan. Ya. Lalu apa kalau seperti itu yang harus dilakukan? Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke sana ke perjamuan kawin itu. Kita kalau merefleksikan ini di dalam kehidupan sekarang di masa pandemi ini kadang-kadang ironis ya. Ya, ini tidak tepat persis ya, tetapi setidaknya bisa kita gunakan untuk renungan kita ya. Di masa pandemi ini banyak orang yang ingin hadir ke gereja. Ya. Romo, saya diberi jatah ini dan seterusnya. Tetapi ya mungkin karena faktor usia atau jatah terbatas ya gantian. Sementara orang-orang yang diberi undangan yang seharusnya itu bisa malah tidak hadir. Gereja kosong pada akhirnya. Sementara orang yang ingin masuk tidak bisa. Ya ini kan tragis ini. Ya kalau itu soal kerajaan surga ya inilah, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di persimpangan-persimpangan jalan. Ini undangan dari Tuhan sendiri. Pergilah hamba mengumpulkan semua orang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ini ada sedikit keanehan ya. Kenapa orang jahat dan orang baik diundang lalu memenuhi ruangan perjamuan kawin lu? Berarti orang jahat ini bisa diundang ke surga. Loh, kalau hanya diundang saja bisa ya, tetapi apakah ketika dia sampai di kerajaan surga masih sebagai orang jahat? Nah, kalau dia masih sebagai orang jahat ya tidak boleh masuk. Dari mana kita tahu? Mari kita lanjutkan bacaan Injil ini. Nah, ketika masuk ruangan, raja itu melihat tamu-tamunya, melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Nah, ini berarti dia masih jahat. Pakaian pestanya apa? Pakaian pesta kalau dalam kerajaan surga itu ya bukan pakaian fisik seperti ya, baju dan seterusnya, keindahan-keindahan seperti itu enggak. Ya, tetapi keutamaan Kristiani ya ketika menghadap Tuhan. Ya. Di sana ada kasih, ada kesabaran, ada kepedulian. Itulah pakaian yang harus kita kenakan untuk menghadap Raja dengan layak, untuk menghadap Raja dengan sepantasnya. Itulah pakaian pesta yang harus kita kenakan. Nah, jadi tadi orang jahat itu diundang kok bisa masuk. Itu berarti dia sudah mengenakan pakaian pesta. Itu artinya apa? Dia bekas orang jahat. Loh, jangan-jangan yang tidak berpakaian pesta ini adalah orang-orang baik. Ya, tetapi kalau dia tidak mengenakan pakaian pesta ya berarti tidak baik. Ya, alias bekas orang baik. Nah, saudara-saudari, saudara lebih suka dianggap, wah kamu itu bekas orang jahat. Enggak apa-apa. Jangan kecil hati kalau dikatakan itu. Bilang aja kepada yang mengatakan, atau mungkin kamu bekas orang baik ya. Nah, gitu. Biarlah aku bekas orang jahat. Yang penting aku bukan bekas orang baik. Nah, kan begitu. Ia berkata kepada hambanya, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Dipertanyakan oleh raja itu. Enggak boleh kayak gini. Silakan saja, dulu kamu orang jahat, sekarang masuk ya boleh, tapi kenakanlah pakaian pesta. Artinya sekarang sudah bertobat. Itu pakaian pestanya. Nah, kok orang itu diam saja, berarti enggak mengenakan pakaian pesta. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dikatakan raja? Ikat kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow, ngeri sekali ini kalau seperti ini ya. Akhirnya dia mendapat hukuman. Makanya jangan main-main. Undangan ini luar biasa. Ya. Sebenarnya siapapun itu dipilih loh. Siapapun itu diundang loh. Ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil mana? Tadi orang-orang jahat aja suruh masuk. Banyak yang dipanggil mana? Tadi dari perempatan-perempatan jalan diundang. Banyak yang dipanggil mana? Tadi awal mulanya Tuhan itu sudah mengundang sekian banyak orang supaya ruang perjamuan kawin terpenuhi. Tetapi alasannya ada yang keladang, ada yang nggak mau inilah. Ada yang mau mengurus usahanya, ada yang punya alasan lain lagi. Makanya memang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan bacaan Injil ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.